Halo Bunda, di video kali ini saya mau membahas beberapa jenis sleber untuk bunda-bunda yang sedang mempertimbangkan untuk beli sleber, terutama untuk persiapan bayi baru lahir ataupun persiapan baby MPASI. Saat ini usia bayi saya udah 18 bulan dan sleber-sleber ini tidak terpakai. Oke, kita lihat reviewnya satu persatu ya Bunda. Oke, yang pertama kita mulai dari sleber yang model segitiga. Nah, sleber model segitiga ini sangat berguna terutama untuk bayi usia sekitar 2 sampai 3 bulan gitu, Bunda. Nah, terutama untuk bayi-bayi yang suka itu ngecas gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi dulu bayi saya itu dia ngecas parah. Jadi keluar terus air liurnya gitu loh, Bunda. Nah, ini tuh ketika dia sedang mau belajar tengkurap. Nah, di awal-awal tengkurap itu dia kan sok melongo gitu ya Bunda, melongo apa sih, mangap mangap membuka mulutnya. Nah, itu terus jadi air liurnya keluar terus. Nah, kalau nggak dikasih sleber itu nanti bajunya jadi basah, jadi harus ganti terus ya. Nah, kalau pakai sleber kan paling nggak kita bisa ganti slebernya 2 sampai 3 jam sekali gitu ya. Pokoknya sampai slebernya ini kira-kiranya udah basah kita ganti. Ini saya sampai punya stok sekitar 10 sleber ini dulu ketika dia usia 2 bulan. Itu bayi saya ngecas parah Bunda. Nah, kalau kata orang Jawa ketika ibunya hamil tuh dia ngidam ngidam gitu nggak terpenuhi gitu ngidamnya, jadi bayinya ngecas gitu katanya. Nah, ini untuk fungsinya untuk itu tadi ya Bunda, kalau bayinya ngecas. Kalau untuk alas makan gimana? Bisa sih tapi kurang efektif karena ini tuh pendek Bunda. Yang kedua, saya ada Burp and Beep dari Little Palmer House. Nah, jadi dulu itu saya belinya tergoda sama bunda-bunda yang menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir pada menyiapkan Burp and Beep. Padahal awalnya tuh saya nggak beli, saya kira nggak kepake, tapi akhirnya saya beli juga dan ternyata tidak terpakai. Terus akhirnya saya coba ini, saya jadikan Beep ya, tapi ternyata ribet gitu loh, gede banget Bunda ini kalau dipakai di leher bayi tuh terlalu besar, jadi bayi saya tuh tidak nyaman kalau pakai bib ini. Kalau ini juga bahannya dari kain biasa ya, jadinya tuh kalau kita kalau minum terus netes-netes itu pasti basah bibnya, atau makan makanan yang berkuah gitu jadi langsung basah dan malah jadi berat karena dia tebal. Jadi menurut saya ini kurang efektif untuk jadi bib juga. Kemudian selanjutnya saya belum pakai yang itu ya. Saya awalnya tuh menyediakan bib-bib yang model seperti ini. Jadi awalnya tuh pas menyiapkan bayi baru lahir, saya belinya yang kain seperti ini. Tapi ternyata ini tidak efektif juga untuk MPASI karena dia dari kain biasa jadi langsung terembes gitu. Kalau ada air langsung basah, makan berkuah langsung basah. Jadi harus ganti. Kemudian saya carilah sleber yang lain yang bisa menampung atau bisa menghalau air gitu ya Bun, biar nggak basah bajunya. Ini saya nemu harganya murah 10 ribuan aja. Ini tuh ada plastik di dalamnya jadi bunyinya kresek-kresek gitu. Nah, dia pakai velcro. Nah, sama yang ini tadi juga pakai velcro ya Bun, yang Mio, cuman dia velcro-nya model seperti ini dan ini di belakang gitu. Kalau yang ini velcro-nya di samping. Nah, ini masih efektif sih Bun untuk tatakan MPASI gitu ya. Jadi dia bisa, ukurannya juga besar, itu bisa sampai bawah. Terus dia juga anti air, jadi bajunya nggak langsung basah. Cuman kelemahannya adalah dia ini nggak bisa dipakai berkali-kali. Maksudnya kita pakai untuk makan pagi ya udah kita harus cuci ganti dengan sleber yang lain. Itu karena dia udah kotor gitu ya, karena sama kayak dari kain gitu. Kemudian yang kedua ini saya juga ada yang modelnya hampir sama kayak Mio, cuman ini di dalamnya belakangnya ini modelnya lebih tebal gitu, entah apa itu isinya, tapi saya ini nggak tahu belinya di mana karena saya dikasih dari bibi saya gitu ya, dari tante saya. Ini dari velcro juga dan velcronya mudah banget dilepas. Ini kayaknya dari Taiwan gitu kalau nggak salah. Nah, cuman ini kalau di Shopee saya belum nemu nih linknya. Nah, kelemahannya dari jenis-jenis sleber yang ini, yang model velcro adalah ketika si bayi udah mulai perkembangan otaknya itu lebih meningkat gitu ya, sudah meningkat, ini dia akan langsung menarik Bunda. Jadi dia itu nggak suka pakai sleber. Jadi karena dia lihat mama papanya makan nggak pakai sleber, jadi dia pasti pengennya nggak pakai sleber juga. Nah, jadi ini langsung ditarik-tarik gitu dan akhirnya lepas gitu ya. Nah, kemudian saya carilah sleber lain
yang harapannya anti air tapi dia susah dilepas. Nemulah yang ini juga harganya murah sekitar 10 ribuan. Bahannya lebih enak, jadi di bagian depan ini kayak bludru halus gitu, terus belakangnya lapisan anti air. Ini tuh tebel, tipis enggak, agak tipis tapi tebel juga, tapi juga agak tebel, sedang lah bunda. Terus dia pakai kancing, jadi lebih susah kalau mau ditarik. Cuman kelemahannya adalah dia nggak bisa di adjust, jadi panjangnya segini aja. Ini tuh sama, ini tuh bagian bawahnya lebih lebar gitu ya. Kalau untuk bayi usia 6 sampai 1 tahun gitu, ini kita tetap harus kasih tisu gitu di bagian bajunya karena dia lebih ke bawah gitu bunda, karena nggak bisa di adjust tadi. Nah, kemudian karena makannya semakin wow gitu, akhirnya saya memutuskan, makanya sampai kemana-mana beli yang model baju, beli yang model jas hujan. Tapi ternyata ini juga tidak berhasil dipakai bunda, jadi dia malah semakin gak nyaman pakai kayak gini. Jadi nih cuma dipakai sekali atau 2 kali gitu. Ini sebenarnya bagus sih kalau anaknya nurut gitu ya, pakai ini bajunya aman, gak kotor gitu. Nah ini juga ada wadahnya, tinggal kita balik gitu kalau mau dipakai makan. Nah ini jadi makanya masuk ke sini. Cuman ya itu tadi, si anak semakin besar semakin pinter, dia nggak mau pakai model-model beginian. Nah kemudian saya mencari alternatif yang lain. Seperti biasa ya bunda-bunda selalu mencari alternatif lain. Saya carilah yang baju pendek, jadi tangannya dia tetap leluasa, tapi sama aja dia juga nggak suka bunda. Nah terus kelemahannya yang baju pendek ini tuh kain biasa, jadi tetap basah kalau kena minuman gitu ya. Nah ini ada penampungnya juga, tapi yang ini juga tidak efektif karena belakangnya dari kain tetap basah, dan si anak juga nggak mau pakai ini. Ini seleber-seleber yang tidak dipakai lama ya bunda. Nah oh ya, sebelumnya di antara ini tadi, karena saya pas beli yang ini saya udah mulai notice kayak wah ini harus cari seleber yang bisa dicuci gitu ya, yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian saya barulah beralih ke seleber silikon. Awalnya nih saya harus mikir berkali-kali untuk beli seleber silikon. Pertama karena harganya itu lebih mahal dibandingkan seleber yang kayak gini. Ini kan kayak 10 ribuan gitu ya. Tapi jatuhnya sama aja bun, kayak kalau kayak gini kita harus dia paling nggak 6 gitu ya. Kalau ini cukup satu, bisa kita pakai berkali-kali, dicucinya cepet, keringnya cepet. Kalau ini yaitu minimal kita punya 6 bunda, dan harganya kalau 6 kali 6 60 ribu, sama dengan yang seleber dari Sugar Baby ini. Awalnya tuh saya takut pakai seleber silikon karena silikonnya takut mengiritasi kulit anak saya karena kulitnya itu sensitif. Yang kedua, silikon pasti berat ya, dibandingkan dengan yang model kain seperti ini. Silikon itu berat, jadi takutnya itu mengganggu waktu proses dia makan gitu, malah karena dia bawa sesuatu yang berat gitu. Kemudian saya takut ininya juga mudah lepas gitu. Tapi kemudian setelah saya mencari-cari, akhirnya saya memutuskan untuk beli yang Sugar Baby. Oh iya, saya lihat di review bunda yang lain tuh kayak ininya tuh suka nutup gitu loh bagian mangkuknya, jadi nggak efektif untuk mewadahi. Nah tapi untungnya yang Sugar Baby ini selalu efektif untuk menjadi wadah makanan yang tumpah gitu ya, karena dia selalu terbuka kayak gini. Kemudian bahan silikonnya sendiri tuh aman, ini masih bagus, nggak ada jamur sama sekali. Kemudian kelebihannya itu tadi ya, jadi bisa dipakai berkali-kali. Kita cukup punya satu aja tuh udah aman gitu ya. Jadi ya minimal kita punya 2 lah untuk ganti-ganti. Ini saya cuma beli satu karena saya udah punya berbagai jenis seleber yang lain. Nah tapi pada akhirnya yang sering saya pakai tuh yang ini bunda, karena yang paling efisien ya. Kan mama harus nyiapin MPASI, harus membersihkan, belum lagi urusan yang lainnya. Jadi ini paling praktis lah menurut saya yang seleber silikon. Kalau bunda masih insecure gitu ya, takut yang bahan silikonnya mengiritasi kulit atau yang mangkoknya menutup-nutup, bunda bisa pilih Sugar Baby karena ini kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Oh iya, kebetulan yang pertama saya siapkan itu yang model mangkok seperti ini, karena dari hasil saya melihat review YouTube itu katanya paling efektif yang ini, karena ini juga bisa dilepas pasang mangkoknya. Tapi ternyata ini tidak berlaku di anak saya. Jadi yang pertama kelemahannya adalah bagian lehernya ini terlalu besar, sehingga kalau ada air itu dia langsung membasahi bajunya terlebih dahulu sebelum membasahi selebernya. Yang kedua, selebernya ini walaupun klaimnya anti air, tapi ternyata ini tetap tembus air, jadi tetap basah gitu. Kemudian kalau dicuci ini emang cepat kering ya bunda, hampir sama kayak yang silikon. Kemudian ini
mangkoknya ini kaku, jadi nggak fleksibel kayak sesuai dengan badan bayi, jadi lebih nggak enak lah dipakai, jadi kayak gede banget gitu. Jadi dari sekian banyak sleber, yang paling saya rekomendasikan adalah yang sleber silikon, terutama yang dari Sugar Baby. Karena harganya ini sesuai ya dengan kualitas yang dia berikan dan juga manfaat yang ibu peroleh, yang bunda sekalian peroleh. Nah, sekian dari saya, informasi dari saya bunda, semoga bisa membantu memberikan gambaran sleber mana yang cocok untuk bunda sekalian. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.